janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam pelajaran yang terakhir ya, pelajaran 13 dari triwulan kedua. Jadi minggu depan kita akan mulai masuk di dalam pelajaran ke triwulan ketiga. Nah, belajar banyak tentang keluarga ya di dalam triwulan kedua ini. Mudah-mudahan saya berharap adik-adik bisa mengingat setiap pelajaran atau mempelajari setiap pelajaran yang sudah kita pelajari dari minggu ke minggu, dan kemudian adik-adik dan saya juga tentunya coba menerapkannya di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kita belajar pada pagi hari ini mengenai keluarga yang murah hati. Ya, bagaimana sih kata firman Tuhan tentang keluarga yang murah hati? Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami bersyukur minggu demi minggu yang kami lalui, Tuhan banyak mengajar kami khususnya triwulan ini tentang keluarga. Bapa, kami berdoa biarlah dengan pelajaran ini kami boleh menjadi salah satu anggota keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan dengan menempatkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa melalui pelajaran ini, ajar kami Tuhan supaya kami boleh belajar sesuatu tentang kemurahan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa sih di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 dan juga 1 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Nanti itu akan diterangkan oleh Pastor Alex ya. Saya ingat satu buku pernah saya baca, saya pernah PA di dalamnya.
bahwa apa yang kita miliki itu bukan kita miliki sebetulnya. Apa yang ada pada kita itu semuanya itu hanya Tuhan berikan bagi kita supaya kita bisa menjadi pengelola. Artinya pengelola itu kita bisa mengatur segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita, untuk kita atur dengan penuh tanggung jawab dan kelola dan atur dengan baik. Jadi kita itu seperti adalah seorang bukan owner, bukan pemilik, tetapi seorang stewardship, yaitu pengelola. Nah adik-adik, apa yang nanti kita akan belajari dari paparan Pastor Alex, apa fungsi dari kemurahan hati ini di dalam menolong keluarga, di dalam membantu orang lain, di dalam membantu mendukung pekerjaan Tuhan. Yang pasti bahwa apa yang kita miliki, adik-adik harus tahu itu, kita salurkan juga untuk orang lain. Jadi jangan kita terus memiliki dan semuanya digunakan untuk kita. Tetapi kita harus melihat bahwa di dalam Lukas 6 ayat 36, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Karena Tuhan sendiri atau Bapa kita di surga adalah seorang yang murah hati. Oleh karena itu, Dia menginginkan kita, anak-anaknya juga murah hati, sebagaimana yang Dia katakan kepada kita, terlebih berkat memberi daripada menerima. Mungkin adik-adik berkata, loh kan saya belum menghasilkan sesuatu. Apakah yang dapat saya berikan bagi teman-teman saya atau bagi gereja atau bagi yang lainnya juga. Nah, adik-adik bisa melakukannya dengan membantu orang lain ya. Tidak hanya di dalam bentuk uang, tetapi juga waktu, tetapi juga mungkin dengan kecerdasan adik-adik dapat membantu teman-teman yang memang mungkin di dalam mengerjakan homework atau pekerjaan rumah tidak bisa, atau adik-adik bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka yang berkeluh kesah, mempunyai kesulitan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan mungkin adik-adik juga diberikan uang jajan ya oleh orang tua, bukan? Nah, adik-adik juga dengan uang jajan mungkin adik-adik ada sebagian ditabung, atau ketika adik-adik melihat ada teman yang kekurangan, apakah adik-adik membantu mereka ya, memberikan mereka misalnya sedikit dari apa yang adik-adik punyai berupa uang jajan atau apapun juga. Nah, kalau adik-adik punya hati itu, terus pupuk hati itu untuk supaya bisa memberi dan mengingat mereka yang berkekurangan di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, katanya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, berbuat baik, apa yang saya paparkan tadi sebelumnya itu semua perbuatan-perbuatan baik ya. Jadi adik-adik, mari kita juga bisa menolong orang-orang di sekitar kita, di rumah atau di gereja atau di lingkungan sekolah, supaya kita bisa membantu mereka, supaya kita bisa menolong mereka juga dan mengambil bagiannya, karena memperhatikan dan memberi adalah bagian dari kasih. Adik-adik lihat, bukan kalau orang yang tidak pernah memberi itu nggak ada kasih di dalamnya, tidak ada belas kasihan di dalamnya. Tetapi kalau orang yang memberi, ada kasih, ada belas kasihan di dalamnya. Bahkan mungkin suatu saat adik-adik harus memberi dengan mengorbankan uang jajan adik-adik. Kenapa tidak? Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri adik-adik dan mendorong adik-adik untuk melakukannya, lakukanlah. Dengan kemurahan hati kita, pekerjaan Tuhan juga akan tercukupi, yaitu dengan adik-adik mempersembahkan sesuatu. Walaupun mungkin kecil, dengan menyisihkan sebagian uang jajan adik-adik untuk mempersembahkan, gak apa-apa. Ketika kita mengumpulkan dari banyak orang akan jadi besar. Begitu adik-adik, kita akan mendengarkan lebih lanjut dari Pastor Alex ya. Oke, siap ya? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema renungan firman Tuhan kali ini adalah keluarga yang murah hati. Ada dua kemungkinan nas firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu 1 Korintus 9 ayat 6-15 dan 2 Korintus 9 ayat 6-15. 1 Korintus 9 ayat 6-15 adalah mengenai hak dan kewajiban rasul.
2 Korintus 9 ayat 6-15 adalah mengenai memberi dengan sukacita membawa berkat. Untuk tema yang kita renungkan kali ini, yaitu keluarga yang murah hati, maka saya akan merenungkan dari 2 Korintus 9 ayat 6-15 mengenai memberi dengan sukacita membawa berkat. Kehidupan memberi yang akan kita renungkan ini dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan dan pelayanannya semasa Dia di bumi bersama-sama dengan kita. Keempat kitab Injil di dalam Perjanjian Baru menunjukkan hal ini dengan sangat jelas. Kehidupan memberi ini juga dihidupi oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Paulus. Kita bisa melihat ini dari surat-surat Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, termasuk surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-8 dan ke-9. Kehidupan memberi ini semakin digalakkan oleh Rasul Paulus, terutama pada saat semakin banyaknya janda-janda yang membutuhkan banyak kebutuhan, sebagaimana bisa dilihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Dengan semakin banyaknya umat Tuhan yang sudah lanjut usia yang berziarah menuju ke Yerusalem, di mana kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Semakin banyaknya kesulitan ekonomi yang terjadi di antara pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang disebabkan oleh karena adanya wabah kelaparan di daerah itu. Sebagaimana kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Itulah sebabnya sebagai latar belakang dari 2 Korintus 9 ayat 6-15, saat Rasul Paulus melakukan perjalanan misinya yang kedua, sang Rasul melakukan penggalangan dana untuk gereja-gereja di Yerusalem. Salah satu gereja dari gereja-gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus, gereja ini milik Tuhan Yesus tentunya, adalah gereja di Korintus, jemaat di Korintus. Mereka mendukung penggalangan dana yang dilakukan oleh sang rasul ini. Kita bisa melihatnya di 2 Korintus 8 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 2. Setelah sempat mengalami penurunan, Rasul Paulus melalui suratnya, yaitu 2 Korintus ini, mendorong kembali jemaatnya di Korintus untuk menyelesaikan penggalangan dana ini. Sebagaimana bisa kita baca di 2 Korintus 8 ayat 11. Rasul Paulus mengatakan, "Nah, sekarang hendaklah kalian melanjutkannya menurut kemampuanmu. Hendaknya kalian bersemangat untuk menyelesaikan usaha itu, sebagaimana kalian dahulu pun bersemangat merencanakannya." Rasul Paulus membicarakan penggalangan dana. Dengan mengetahui latar belakang tadi, mari kita masuk ke 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, keluarga yang murah hati adalah keluarga yang memberi dengan murah hati. Di 2 Korintus 9 ayat 6, firman Tuhan berbicara akan penabur dan benih. Di Alkitab versi terjemahan baru bahasa Indonesia, ayat 6 ini berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Ada beberapa jemaat yang datang ke saya. Setelah membaca ayat ini, mereka menyampaikan ke saya bahwa firman Tuhan sedang berbicara mengenai hukum tabur tuai,
sebagaimana yang banyak didengar oleh jemaat-jemaat ini dari teman-teman mereka yang mengikuti aliran teologi kemakmuran. Di sini saya tidak akan menyentuh aliran teologi kemakmuran, saya juga tidak akan menyentuh ajaran hukum tabur tuai sebagaimana yang dikatakan di teologi kemakmuran itu. Untuk menjelaskan poin yang akan saya sampaikan melalui ayat 6 ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 6, ingatlah orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Esensi dari ayat ini bukan pada benihnya, tetapi pada tangan si penabur itu. Dalam metafora yang dipergunakan oleh firman Tuhan ini, si penabur menaburkan benih itu mempergunakan tangannya. Ada penabur yang menaburkan benih dengan tangan tergenggam, ada penabur yang menaburkan benih dengan tangan terbuka. Tangan tergenggam, benih yang tertabur sedikit-sedikit. Dari tangan terbuka, benih yang tertabur banyak-banyak. Firman Tuhan mengatakan menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit. Menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak. Tangan yang tergenggam itu menunjukkan hati yang tidak rela, hati yang tidak senang. Sedangkan tangan terbuka menunjukkan hati yang sukacita, hati yang rela, murah hati. Artinya memberi berkat dengan hati yang tidak rela tidak akan memberkati si pemberi berkat maupun si penerima berkat sebagaimana seyogianya si pemberi berkat memberkati atau si penerima berkat diberkati. Adapun memberi berkat dengan hati yang sukacita, rela, murah hati, akan memberkati si pemberi berkat dengan berlimpah-limpah dan penerima berkat dengan berlimpah-limpah. Kita akan melihat nanti bahwa berkat yang dimaksud di sini adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Di ayat 7, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati, menunjukkan kepada kita semua bahwa setiap pengikut Yesus harus menjadi penabur. Adapun mengenai bagaimana menaburnya, silahkan dipilih berdasarkan hati yang bersangkutan. Penabur yang menabur dengan tangan tergenggam atau penabur yang menabur dengan tangan terbuka, terserah dari si penabur itu. Penabur yang manapun, baik dengan tangan tergenggam atau tangan terbuka, yang penting adalah menaburlah dengan senang hati, dengan rela, dengan sukacita. Poinnya di sini adalah bukan seberapa banyak benih yang ditaburkan atau pemberian yang diberikan, tapi hati si pemilik tangan tadi, hati si penabur itu tadi. Dari ayat 8, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan, bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan benih atau berkat bagi para penabur untuk ditaburkan. Mengetahui bahwa benih atau berkat itu datangnya dari Tuhan, firman Tuhan di sini mendorong anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, untuk jangan segan-segan menabur dengan tangan terbuka, menabur dengan benih banyak-banyak. Benih itu atau berkat itu tidak akan pernah habis. Tuhan akan selalu memberikannya dengan berlimpah-limpah, karena benih itu atau berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari si penabur. Di ayat 9 dalam Alkitab tertulis begini tentang Allah. Ia menghambur-hamburkan kepada orang miskin, kebaikan hatinya kekal selama-lamanya. Kita lihat di sini bahwa hati Allah
yang memberikan benih itu, yang memberikan berkat itu, berada pada orang miskin. Jadi begitu pula lah Allah mengharapkan hati para penabur, hati anak-anaknya berada pada orang miskin. Di ayat 10, Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Kembali menegaskan pada kita bahwa Allah akan memperbanyak benih atau berkat yang ditabur, yang diberikan. Dan dari situ, setelah benih itu ditaburkan dengan tangan yang terbuka, Allah akan menambah-nambahkan berkat-Nya kepada si penabur. Demikian pula akhirnya kepada si penerima taburan itu. Berkat-berkat di sini adalah berkat-berkat rohani, yaitu buah Roh Kudus dan kehidupan kekal. Di ayat 11, dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati, dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucapkan terima kasih kepada Allah. Poin yang ditekankan di sini adalah kemuliaan Tuhan. Baik si benih, baik si penabur, baik si penerima taburan, semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Ayat 12, sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya akan mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah, menunjukkan kepada kita bukan hanya si penabur dan si penerima taburan yang memuliakan Tuhan. Benih itu pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan adalah juga melalui umat Tuhan saling mencukupi satu sama lain. Melalui benih yang ditaburkan, melalui berkat yang diberikan. Di ayat 13, dan dari kebajikan yang kalian tunjukkan itu, banyak orang Kristen di Yudea akan memuji Allah karena mereka melihat kesetiaanmu terhadap kabar baik tentang Kristus yang kalian ikuti itu. Juga mereka memuji Allah karena kalian sangat murah hati untuk membagi-bagikan kepada mereka dan kepada semua orang lain apa yang ada padamu. Poin dari firman Tuhan di sini adalah si penabur, si penerima taburan, si benih, si umat Tuhan yang saling mencukupi satu sama lain itu adalah supaya Injil Kristus dilihat orang. Dan atas Injil Kristus itu, benih atau berkat yang datangnya dari Tuhan itu yang sudah ditaburkan oleh para penabur, sudah diberikan oleh para pemberi, akan membuat penerima benih, penerima berkat mendoakan si penabur, mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi si penabur ini, si pemberi berkat ini. Yang mana kita semua tahu pemberi berkat itu adalah Tuhan. Yang saya maksud di sini adalah tangan yang memberikan berkat, manusia yang memberikan berkat. Di ayat terakhir dalam renungan firman Tuhan kali ini, ayat 15, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang luar biasa itu, di atas Injil, atas benih yang diberkatkan Tuhan, atas berkat yang diberkatkan Tuhan, atas penabur yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan. Hendaknya seluruh umat Tuhan selalu bersyukur dan hanya bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemberi benih, Sang Pemberi berkat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kali ini. Mari sekarang kita lihat untuk menutup renungan kali ini, apa artinya bagi keluarga yang murah hati yang adalah tema kita kali ini. Langsung saja kita akan melihat poin-poin ini di dalam bentuk penerapannya bagi keluarga yang murah hati, yang mana keluarga ini adalah keluarga pengikut-pengikut Yesus. Maka menabur benih yang datangnya dari Tuhan itu adalah keharusan. Artinya
Memberi berkat adalah keharusan bagi anak-anak Tuhan. Dan dalam hal ini, memberi berkatlah dengan sukacita. Baik memberi berkat kepada satu sama lain di dalam keluarga itu, maupun kepada keluarga-keluarga lain sesama anak-anak Tuhan, bahkan kepada keluarga-keluarga dari mereka-mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Penerapan kedua adalah di dalam menabur benih, di dalam memberikan berkat yang adalah datangnya dari Tuhan, yang adalah milik Tuhan. Kepada siapa? Bagaimana caranya? Haruslah si penabur, atau dalam konteks ini keluarga anak-anak Tuhan itu, mengikuti petunjuk yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Artinya, keluarga yang murah hati selalu menghidupi firman Tuhan, termasuk bagaimana keluarga ini menghidupi berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga ini, termasuk bagaimana berbagi berkat yang diberikan oleh Tuhan. Penerapan terakhir di dalam renungan firman Tuhan kali ini adalah selalulah mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Keluarga yang murah hati yang sedang kita bicarakan ini, di dalam memberikan berkat yang datangnya dari Tuhan itu, tujuan keluarga ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Artinya selalu mengarahkan hati si penerima berkat itu kepada Tuhan. Artinya yang dipikirkan oleh si keluarga yang dipakai Tuhan untuk memberikan berkat ini adalah kemuliaan Tuhan. Dan dengan begitu Injil Kristus diketahui oleh banyak orang. Apa yang dilakukan keluarga ini adalah kesaksian akan Injil Kristus. Saya mengimani dengan anak-anak Tuhan mengikuti penerapan dari nas yang baru saja selesai kita renungkan, maka Tuhan kita akan dipermuliakan. Dan sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di Alkitab, bagi setiap anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, maka anak Tuhan ini, keluarga anak Tuhan ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Adik-adik sudah mendengar bukan? Nah, kesimpulan dari pelajaran ini adalah memberi dengan murah hati membuahkan kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah kita murah hati kepada keluarga, orang lain, dan juga turut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat hafalan minggu ini yaitu dari Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik, mari kita saling tolong-menolong. Adik-adik, ingat kalau adik-adik sudah mengumpulkan pada minggu-minggu sebelumnya, bisa adik-adik transfer persembahan itu kepada nomor rekening ini yang tertera. Oke? Sekolah Injil liburan sudah selesai bukan? Saya percaya adik-adik mendapat berkat selama sekolah Injil liburan itu. Pada saat kebangunan rohani, apabila di antara adik-adik yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau juga ada yang merasa terpanggil untuk memperbaharui hidupnya, untuk lebih taat kepada Tuhan, adik-adik bisa menghubungi saya dan juga bisa menghubungi Pastor Alex. Nanti akan ada pembimbingan lebih lanjut. Nah, adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tema yang tentunya menarik dan tema yang baru ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran pada pagi hari ini boleh mengajar kami bagaimana kami tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi kami boleh memperhatikan dan juga boleh memberi. Kami bersyukur untuk setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kami ketika kami memberi. Tuhan sungguh ajar kami untuk kami boleh memberi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami berdasarkan kasih yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya ingatkan kembali pada saat ini COVID sedang merajalela di mana-mana. Jangan keluar kalau tidak perlu, kemudian tetap menggunakan masker, jangan berkerumun, ya, tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Ya, jadilah warga negara yang memang
membantu pemerintah untuk menghindari atau untuk mengatasi COVID. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Bye.